Cerita yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Sasa dari Sumatera Utara. Halo Sasa. Nah, jadi wak kisah horor ini terjadi pada sekitar tahun 99 sampai tahun 2000 di kampung halamannya Sasa yang kita sebut aja lah nama kampungnya Pulau Salang, wak ya. Nah, jadi ceritanya mayoritas warga di kampung Pulau Salang ini beragama Kristen, wak. Dan setiap memasuki waktu ibadah nanti bakal kedengeran lonceng gereja yang berbunyi dengan frekuensi cepat tanpa jeda selama 3 menit. Ting, ning, 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 gitu kan. Nah, pola ini menandakan berarti lagi ada ibadah di gereja. Lalu pada suatu siang, wak, pas warga kampung ini lagi asik beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba mereka dengar lonceng gereja kembali berbunyi. Tapi kali ini pola bunyinya beda, wak. Bukan dengan frekuensi cepat tanpa jeda selama 3 menit itu, melainkan dengan frekuensi lebih lambat, berjeda sekian detik, dan berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Ting, 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 gitu. 5 menit kayak gitu. Nah, pas dengar itu orang-orang langsung notice, ini bukan bunyi lonceng tanda ibadah nih, tapi ini tanda kalau ada yang meninggal. Siapa warga yang meninggal? Warga pun mulai ramai kan mencari tahu tentang hal itu. Sampai akhirnya mereka dapat info, wak, kalau yang meninggal ini adalah tetangga kampung mereka yang namanya Pak Togar. Ini semua nama-nama samaran, ya. Nah, pas tahu kalau Pak Togar ini meninggal dunia, beberapa warga yang lain pun nggak percaya di situ. Ya Tuhan, Pak Togar meninggal. Padahal tadi malam masih ketemu loh sama aku. Pak Togar masih kelihatan baik-baik aja, kata mereka. Iya Pak, saya juga ketemu sama Pak Togar. Nggak ada sakit-sakitnya. Kok meninggalnya mendadak kali? Terus ada warga yang nyaut. Pak, katanya sakit jantung Pak. Tadi pagi sepulang dari ngantar anaknya ke sekolah, Pak Togar ini sempat balik tidur. Tapi pas mau dibangunin buat makan, ternyata Pak Togar udah nggak bernapas Pak. Kata warga yang tahu ini. Dahlah tuh warga pun segeralah berangkat ke rumah duka untuk melayat. Sesuai tradisi di sana, Nat, kata Sasa, biasanya orang yang meninggal ini akan dimakamkan paling lambat 3 hari kemudian, wak. Jadi misalnya Pak Togar ini meninggal di hari Senin, maka jasadnya ini akan dimakamkan di hari Rabu. Tradisinya memang seperti itu. Nah, dari hari pertama sampai hari ketiga, wak, sebenarnya warga tuh udah boleh tuh melayat ke rumah duka ini. Tapi biasanya yang paling ramai itu, Nat, kata Sasa ya, yang paling ramai itu tuh di hari ketiga nih lah, di hari terakhir, karena di hari itu para keluarga besar almarhum udah pada kumpul semua di sana, wak, untuk hadirin pemakaman. Dan selain itu, para tetangga yang berhalangan melayat di hari pertama atau hari kedua juga akan datangnya di hari ketiga. Nah, kebetulan keluarganya aku, Nat, keluarga Sasa wawak kita ini juga datang melayatnya di hari ketiga. Dan pas mereka sampai di rumah duka, mereka ngelihatlah peti matinya Pak Togar sudah dipindahkan ke depan rumah. Lalu sore harinya pas mereka mau membawa jasadnya Pak Togar ini ke pemakaman untuk dimakamkan, tiba-tiba lonceng gereja kembali berbunyi, wak, yang menandakan ada